Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Takjil Fikom UP, Tauziah Kajian Islami Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di program Takjil Fikom UP di episode terakhir kita di season 2. Berjumpa lagi dengan saya, Andini Ashifa, dan hari ini saya ditemani oleh penceramah kita yaitu Ustadz Masyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Baik, alhamdulillah lagi puasa. Puasanya lancar ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini pembahasan kita tidak jauh lebih menarik dari episode-episode sebelumnya. Nah, episode sekarang ini kita akan membahas Ramadan usai, iman ikut selesai. Daripada pertanyaan ini cuma jadi bahan renungan dalam hati, lebih baik kita langsung dengarkan penjelasan dari penceramah kita, Ustadz Masyadi, yang insya Allah akan memberi arah dan jawaban. Jadi saya ingin bertanya Ustadz, kenapa ya biasanya semangat ibadah kita itu langsung drop drastis begitu lebaran selesai? Karena selama sebulan itu kan, yang saya ketahui itu adalah waktu untuk kita merefleksi diri, memperbanyak ibadah, mengaji. Tetapi di saat Ramadan usai, terkadang iman kita pun ikut selesai. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut? Saya kira pertanyaan yang cukup menarik. Tetapi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah, kalau saya istilahkan, sebagai bulan pelatihan atau bulan pesantren. Artinya pada bulan Ramadan itu kita melatih diri untuk meningkatkan keibadan kita. Kita melatih diri untuk meningkatkan ketakwaan kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kata la'allakum tattaqun di sini artinya bahwa pasti kamu akan bisa menjadi orang bertakwa. La'allakum itu mengandung makna suatu, eee, kepastian. Artinya kalau Anda berpuasa dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah iman, beriman kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi tanda orang yang bertakwa itu kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau bulan Ramadan ini sebagai pelatihan untuk meningkatkan ketakwaan kita, dalam artian juga keimanan kita, maka seharusnya pada sesudah bulan Ramadan itu imannya tidak turun. Tetap stabil Iya, ya, Ustaz? dia harus, tetap harus, konsisten Iya, dengan, Ustaz. keimanannya itu. Nah, masalahnya adalah kalau, keimanannya drop, itu artinya pelatihannya tidak berhasil. Betul. Itulah sebabnya saya memiliki satu teori bahwa kalau kita melakukan ibadah seperti ibadah puasa, ibadah sholat, dan ibadah-ibadah lainnya harus dilakukan dengan tekad, harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus taat untuk menjalankan, perintah Allah, itu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di akhir ayat itu dia katakan, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika kamu berpuasa, itu jauh lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu rahasianya. Nah, ini satu anekdot, ini satu kisah, ibrar atau kisah hikmah. Pada suatu hari, Raja Zulkarnain Raja Zulkarnain itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Saking, terkenalnya raja ini, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Raja Zulkarnain bersama dengan pasukannya, bala tentaranya itu, kembali dalam suatu perjalanan dalam keadaan gelap gulita. Nah, Zulkarnain memerintahkan kepada, para pasukannya agar supaya memungut apa saja yang diinjak dalam perjalanan itu. Jadi dia katakan, "Hai pasukanku, pungutlah apa saja yang ada, yang kamu injak dan masukkan ke dalam tasmu." Pasukannya terbagi 3. Ada yang mengatakan, "Ini Zulkarnain ini sudah gila. Masa batu kita mau masukkan ke dalam tas? Masa pasir yang kita injak mau dimasukkan ke dalam tas? Gila betul ini, nggak usah." Nah itu kan. Jadi golongan pertama tidak melakukan. Tidak. Tidak dilakukan memungut batu. Golongan kedua mengatakan, "Ya sudahlah, pokoknya masukkan apa adanya aja." Sehingga ada yang masukkan 1/4, ada yang masukkan 1/10, ada yang masukkan 1/3. Jadi tetap juga ogah-ogahan gitu kan, acuh tak acuh lah begitu. Kemudian yang ketiga, golongan yang sami'na wa ata'na. Pokoknya apapun perintah rajanya, itu diikuti. Akhirnya dia ambil pasir, dia ambil batu, sampai tasnya penuh. Setelah sampai di kerajaannya, eee, Zulkarnain memerintahkan, "Buka semua tasmu, apapun yang kamu pungut tadi malam." Setelah dibuka tasnya, apa yang terjadi? Ternyata berisi emas. Itu
tersebut Iya, ya. kata Sabinoto. Hasil Betul, sama dengan puasa tadi. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama itu menyesal, golongan pertama menyesal karena tidak memungut apapun, tidak ikut perintah gitu ya. Yang kedua juga menyesal, kenapa saya ogah-ogahan memungut. Yang ketiga, tentu tersenyum. Begitu juga puasa, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan sadar bahwa ini pasti ada hikmah di balik perintah Allah itu. iya, Oleh karena itu, pada bulan Ramadan seharusnya menjadi ajang pelatihan. Sekali lagi, ajang iya sih, pelatihan. Kalau nanti imannya drop ketika selesai bulan Ramadan, itu artinya pelatihannya masih kurang, tidak konsisten. ya pelatihannya tidak berhasil, tidak Siap, berhasil. Nah, pertanyaannya kenapa tidak berhasil? Nah, itu tadi, kembali tadi, bahwa apakah dia mau ikut perintah Allah dengan sungguh-sungguh atau setengah-tengah atau tidak sama atau sekali. benar-benar mengikuti secara sungguh-sungguh. Yang pertama tadi, memungut batu kan, tidak mau memungut batu atau pasir. Nah, itu kalau di dalam bulan Ramadan tidak melakukan puasa atau apa, ibadah-ibadah lainnya, berarti kan dia tidak menjalankan. Ada yang setengah-setengah hanya karena malu mungkin sama keluarganya, sama tetangganya gitu kan. Kemudian ada yang ketiga tadi itu yang sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran, taat kepada Allah. Iya, Nah, Ustaz. itu gitu Ruja, kira-kira. Iya Ustadz, tapi, bagaimana, saya sebagai anak muda zaman sekarang nih Ustadz, kadang masih merasakan juga, kayak turunnya ibadah atau semangat gitu. Kira-kira dari Ustadz, ada tidak tips atau hal-hal yang harus, saya dan teman-teman lain penonton, lakukan agar kita bisa tetap konsisten gitu, tetap bisa mengontrol diri kayak, "Oh, memang tujuan kita walaupun bukan bulan Ramadan ya, memang seharusnya ibadah kita harus konsisten, kita harus, selalu mengingat gitu. Memang, itu bukan lagi suruhan atau apa, tapi itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Saya kira jawabannya adalah pertama kita itu beragama itu ada tujuannya. Kenapa kita beragama Islam? Kalau dari segi bahasa, itu kan artinya apa? Tidak. Gama artinya kocar-kacir. Jadi agama itu artinya tidak kocar-kacir, artinya tertib, ya. Jadi kalau orang beragama itu artinya dia akan tertib. Kenapa dia tertib? Karena dia menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Dan salah satu petunjuk yang perlu kita selalu berusaha memahaminya adalah Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan sebagai penjelas, memberikan penjelasan untuk kita menjalankan agama Islam dengan baik dan memberikan pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang salah dengan yang benar. Artinya apa? Bahwa ketika kita beragama itu, sudah memutuskan beragama Islam, maka kita sudah harus konsekuen untuk menjalankan ajaran Islam dengan sempurna. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Alhamdulillah jadi menambah ilmu dan pengetahuan saya dan juga penonton. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Saum, followers tanya, Ustadz menjawab. Di sini ada beberapa pertanyaan dari followers kita Ustadz, yang sudah masuk di Instagram di VUP. Yang pertama ini, bagaimana cara kita gak jadi muslim-musiman yang cuma taat pas bulan puasa aja? Mungkin itu ada kaitannya dengan jawaban yang tadi Ustadz sudah Iya, iya, berikan, iya. karena, balik lagi sebagai manusia itu susah banget buat konsisten. Mungkin, followers kita ini juga masih penasaran gitu, bagaimana caranya supaya nggak jadi muslim-musiman, Ustadz? Ya intinya adalah mau masuk surga atau tidak mau masuk surga, mau bahagia dunia dan mau bahagia di akhirat. Iya, Intinya itu. Jadi tujuan kita itu menjalankan perintah Allah karena kita ingin memperoleh pahala baik di dunia maupun di akhirat.
Nah, istilah konsisten itu dalam surat Fussilat ayat 39 dikatakan bahwa kalau kamu konsisten menjalankan ajaran-ajaran Islam itu, maka kamu akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kan ini salah satu tujuan utama kita itu adalah memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya itu jawabannya tadi bahwa harus komitmen. Ya. Harus komitmen bahwa kita ini adalah umat muslim yang harus benar-benar menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Baik, Komitmen aja. Artinya Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Kalau mau memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah beriman kepadanya. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Iya. Pertanyaan kedua dari followers kita ini, kenapa ya Ustadz rasanya kalau mau ibadah di luar dari bulan suci Ramadan, ngerasa doanya kalah karena kita sebelumnya jarang ibadah? Berdoa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi kalau ayat ini mengatakan, artinya, dan jika hambaku bertanya di mana aku, katakan aku dekat. Aku mengijabah doanya kalau dia minta kepadaku. Kalau dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, dengan catatan harus taat kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, dan percaya bahwa aku Allah ini memang mampu segala-galanya untuk memberikan apa yang dia minta. La'allahum yarsyudun, semoga mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya doa yang diterima itu hanya ada 2 syarat. Menurut Al-Quran, kalau Iya, menurut hadis ada lagi yang lain. Syaratnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya, dan yang kedua adalah percaya bahwa Allah itu bisa memberikan apapun yang kita minta. Yakin. betul, Ustadz. Hakul yakin. Bahkan Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret itu dia katakan bahwa kalau Anda sudah punya niat, Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syaratnya adalah pay trust on him. Anda harus benar-benar yakin bahwa Allah bisa kasih. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa taat, bisa yakin, dan kita harus percaya ya Ustadz, apa yang kita doakan itu pasti akan dijaga sama Allah. Insya Allah asal yakin. Jangan ragu-ragu. Jadi itu syarat doa yang harus kita ketahui. Bukan karena Ramadannya, bukan. Iya. Bukan. Bukan karena bulan Ramadan sampai doa itu diijabah, tetapi karena kita. Balik lagi sama diri sendiri ya Ustadz. Kembali kepada diri Baik sendiri. Ustadz, Masya Allah, sampai juga kita di penghujung acara. Semoga obrolan hari ini berguna banget buat kehidupan sehari-hari kita, buat teman-teman dan penonton semuanya. Terima kasih banyak untuk Ustadz sudah sharing ilmunya. Saya sendiri sebagai host sangat bersyukur sudah mendapatkan waktu, kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz, dan teman-teman juga mendapatkan ilmu. Dan buat teman-teman di rumah, kalau kalian punya pertanyaan atau curhatan Ramadan, kirim aja ke DM kita di Instagram tvup.official. Saya Andinia Syifa dan segenap kru Takjul Fikom UP yang bertugas pamit undur diri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran. Selamat berlebaran Ustaz. Selamat juga Syifa. Terima kasih banyak. Sama-sama.